Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar yang saya selenggarakan. Semoga teman-teman sudah siap untuk mengikuti rangkaian kegiatan webinar ini. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yahya Yatullah. Saya adalah mahasiswa semester 5 jurusan Sistem Informasi di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Saya saat ini sedang melakukan studi independen bersertifikat atau EIB di Bisa AI Academy, bidang UI UX. Nah, teman-teman boleh ya ke follow Instagram saya di Instagram atau LinkedIn yang tertera. Tujuan pembahasan pada kesempatan webinar ini ada 7 poin ya teman-teman. Seperti yang tertera, yang pertama, memahami peran dan pentingnya desain UI, memahami elemen dasar dalam desain UI, mengetahui komponen-komponen dalam desain UI, memahami hierarki visual desain UI, memahami karakteristik UI, mengetahui kesalahan umum dalam desain UI, dan mempelajari contoh desain UI aplikasi. Dan agenda pembahasannya, yang pertama, apa itu UI dan mengapa penting, elemen dasar desain UI, komponen-komponen desain UI, hierarki visual desain UI, karakteristik UI, hal penting dan kesalahan umum dalam desain UI, serta contohnya. Langsung saja kita masuk agenda. Apa itu UI dan mengapa penting? User interface atau UI adalah istilah yang merujuk pada tampilan layanan pada saat pengguna berinteraksi dengan produk. Secara umum, UI atau antarmuka pengguna menggunakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna, serta merupakan bagian dari komputer dan perangkat lunak yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan dimengerti manusia. Untuk contoh penerapannya, misalnya pada perangkat keyboard. Ketika teman-teman memberikan input kepada komputer melalui keyboard dengan misalnya mengetik kata apel, maka komputer akan menerima input itu dan memberikan output berupa tampilannya. Setelah mengetik kata apel, maka akan tertampil pada layar monitor komputer kata apel yang sudah teman-teman ketik. Pada intinya, UI itu terdiri dari dua komponen yaitu input dan output. Nah, input ketika pengguna menyampaikan perintah kepada komputer melalui perangkat seperti keyboard yang saya jelaskan tadi, dan output adalah cara komputer menyampaikan respon berupa hasil perhitungan dan kebutuhan sesuai perintah pengguna melalui tampilan. Nah, UI berfungsi sebagai penghubung atau penerjemah informasi antar pengguna, antar antar pengguna dengan sistem informasi sehingga komputer dapat digunakan. Nah, mengapa penting? Karena alasan tadi, tampilan akan mempengaruhi respon dan reaksi pengguna saat menggunakan aplikasi atau website. Contohnya pada kehidupan sehari-hari juga, misal teman-teman ngobrol sama orang lain. Misal teman-teman nanya, "Hai, apa kabar?" Tapi respon di lawan bicaranya terkesan jutek, cuek, baik gitu. Mungkin kurang enak ya buat kita sebagai penerimanya. Dibanding dengan respon dia yang misalnya, "Ya, alhamdulillah, saya baik, makasih udah bertanya. Kalau kamu gimana?" Nah, kalau seperti itu mungkin akan terasa lebih enak ya. Begitu juga dengan tampilan yang diberikan komputer setelah kita menginstruksikan inputnya. Desain UI yang baik dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dan mengurangi kebingungan. Sebaliknya, UI yang buruk bisa membuat pengguna frustasi dan meninggalkan aplikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu elemen dasar desain UI.
Yang pertama ada warna. Warna adalah salah satu elemen utama dalam UI yang mempengaruhi suasana dan emosi pengguna. Pemilihan palet warna harus sesuai dengan identitas brand dan dapat membantu pengguna berinteraksi dengan antarmuka. Menggunakan palet warna yang tepat dapat membantu menciptakan hierarki visual dan memudahkan navigasi. Oke, warna di sini dari tiga yang utama. Pertama, primary color, yaitu warna utama yang sering digunakan. Secondary color, warna yang melengkapi primary color. Dan neutral color atau warna netral biasanya seperti teks atau background. Yang kedua, tipografi, yaitu pemilihan font karena sangat penting untuk meningkatkan keterbacaan dan memperkuat kesan visual. Tipografi yang tepat membuat informasi lebih mudah dicerna, terutama di perangkat mobile yang layarnya terbatas. Penting juga untuk memperhatikan ukuran, spasi, dan hierarki font untuk menjaga keteraturan dan fokus pengguna pada informasi penting. Yang ketiga, layout atau tata letak yang menentukan bagaimana elemen-elemen UI diorganisir. Layout yang terstruktur dengan baik memudahkan pengguna untuk memudahkan informasi dengan cepat. Penggunaan grid system juga akan membantu dalam menjaga konsistensi dan keseimbangan visual pada desain. Sebuah layout yang rapi dapat mengurangi kebingungan dan membuat antarmuka terasa lebih bersih dan profesional. Yang keempat, icon. Icon adalah elemen visual yang dapat menyampaikan pesan dengan mudah dan cepat tanpa perlu teks. Icon dapat sederhana, relevan, mudah dimengerti oleh pengguna. Menggunakan icon yang familiar membantu meningkatkan pengalaman pengguna dan mempercepat interaksi. Contoh umum adalah icon keranjang di belanja e-commerce yang mudah dikenali sebagai tombol dari produk yang akan kita beli. Berikutnya, komponen-komponen desain UI. Di sini pertama, text field. Text field digunakan ketika pengguna perlu memasukkan data seperti nama, alamat email, atau informasi lainnya. Text field yang baik harus memiliki label yang jelas dan petunjuk agar pengguna tahu apa yang harus diisi. Selain itu, pastikan bahwa text field memberikan umpan balik jika data yang dimasukkan salah. Misal ketika teman-teman mendaftar di aplikasi, terus memasukkan email dan password. Setelah itu, klik daftar atau submit kan. Tapi kalau password atau email yang dimasukkan salah, biasanya text field-nya berubah menjadi warna merah dan muncul tulisan password atau email yang Anda masukkan salah. Contohnya seperti itu. Yang kedua, search field, itu komponen pencarian yang memungkinkan pengguna mencari informasi dengan cepat. Pencarian yang efektif harus memberikan hasil yang relevan dan responsif terhadap kata kunci yang dimasukkan. Yang ketiga, button atau tombol adalah komponen yang sangat krusial karena mendorong tindakan pengguna seperti submit atau next. Tombol yang baik harus responsif, memberikan feedback visual yang jelas saat diklik, seperti perubahan warna atau bayangannya. Yang keempat, checkbox. Checkbox sama seperti button tadi, tapi checkbox memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu opsi. Biasanya digunakan misal memilih hobi user. Hobi seseorang pasti ada yang satu, ada yang lebih dari satu, seperti itu. Yang kelima, radio button. Kalau radio button ini hanya memperbolehkan satu pilihan, berbeda dengan checkbox yang satu. Kalau radio button hanya satu ini biasanya contohnya digunakan bisa memilih jenis kelamin, seperti itu. Yang keenam, date and time picker. Komponen ini memudahkan pengguna untuk memilih tanggal atau waktu dengan format yang sudah ditentukan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan input. Yang ketujuh, slider. Slider memungkinkan pengguna untuk memilih nilai dari rentang tertentu, misalnya saat mengatur volume atau memilih harga produk.
Pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan nilai dengan menggeser slider. Yang kedelapan, image carousel. Komponen ini memungkinkan pengguna melihat beberapa gambar dalam satu area yang dapat digeser atau di-scroll. Umumnya digunakan pada halaman beranda untuk menampilkan produk unggulan atau promo terbaru. Yang kesembilan, notification. Notifikasi membantu menyampaikan informasi penting atau peringatan kepada pengguna. Desain notifikasi harus jelas dan tidak mengganggu aktivitas utama pengguna. Misalnya dengan menampilkan notifikasi pesan singkatnya di bagian atas atau di bagian bawah layar. Yang ke-10, message box. Message box digunakan untuk menampilkan pesan konfirmasi, peringatan, atau informasi lain yang memerlukan tindakan dari pengguna, seperti apakah Anda yakin ingin keluar atau data berhasil disimpan. 11. Navigation component, yaitu komponen navigasi seperti menu atau tab yang membantu pengguna berpindah antar halaman atau bagian dalam aplikasi. Navigasi harus dirancang dengan jelas dan mudah digunakan agar pengguna tidak kesulitan menjelajahi konten di aplikasi. Berikutnya masuk hierarki visual desain UI. Oke, desain hierarki visual dalam desain grafis dapat diartikan sebagai pengaturan elemen-elemen visual dalam suatu karya agar tercipta tingkatan prioritas yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Hierarki visual adalah salah satu prinsip dasar yang penting dalam desain grafis, khususnya agar sebuah desain dapat menyampaikan pesan dengan baik. Dalam desain UI, ini adalah tentang membuat antarmuka atau interface sebaik mungkin agar pengguna tidak dibingungkan dengan apa yang ditampilkan. Jika hierarki visual tidak ada, pengguna akan kebingungan dan kehilangan maksud dari informasi yang seharusnya disampaikan kepada pengguna. Nah, artinya, hierarki visual ini membantu mendefinisikan bagaimana elemen-elemen visual seperti teks, gambar, dan grafik ditempatkan dan diatur dalam posisi yang sama satu sama lain, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengenali informasi yang paling penting, karena keberadaan hierarki visual yang baik dapat membantu untuk melihat elemen-elemen yang penting. Selain itu, bisa juga dapat meningkatkan tampilan estetika pada desain sehingga menarik untuk dilihat. Hierarki visual yang pertama ada pola membaca. Pola membaca adalah cara alami pengguna dalam mengonsumsi suatu tampilan. Dalam hierarki desain UI, ini adalah mengatur untuk mengikuti kebiasaan membaca pengguna. Oke, di sini ada 6 contoh dari pola membaca. Yang pertama dari F pattern atau pola F, yaitu pola membaca yang paling umum. Pengguna cenderung membaca dari kiri ke kanan, lalu kembali ke kiri pada baris berikutnya, sehingga membentuk pola seperti huruf F, di mana mata pengguna bergerak secara horizontal seperti yang biasa dilakukan saat membaca, lalu ke konten di bawahnya. Pada pola Z atau Z pattern, mata pengguna akan membaca dari kiri ke kanan pada baris pertama, biasanya informasi penting yang kemungkinan besar ditemukan di situ, lalu mengarah ke sudut berlawanan secara diagonal dan melakukan hal yang sama di bagian bawahnya, sehingga membentuk pola seperti huruf Z. Pola berikutnya, layer cake pattern atau pola layer cake, yaitu pengguna akan mengikuti pola ini saat membaca judul
dan subjudul untuk menentukan dengan cepat di mana dan apa informasi yang mereka cari. Kalau pola F dan pola Z itu lebih linear pada pandangan pengguna, nah berikutnya spot pattern ini lebih menggambarkan bagaimana pengguna melompat-lompat antara elemen tertentu pada halaman. Pengguna tidak selalu mengikuti urutan baca yang konsisten dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Nah, misal ketika pengguna mencari informasi tertentu, mereka akan langsung mencari elemen yang relevan tanpa mengikuti urutan bacanya. Marking pattern sini mengacu pada cara pengguna membaca atau menyoroti informasi tertentu pada sebuah tampilan. Ini biasanya menandai teks, gambar, atau elemen lain untuk tujuan mereka mencari informasi. Terakhir, bypassing pattern yang mengacu pada situasi di mana pengguna melewati atau menghindari elemen-elemen tertentu pada tampilan desain, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Biasanya di sini mereka mencari informasinya berdasarkan kata kuncinya yang mereka inginkan. Hierarki visual desain yang kedua, ukuran, di mana ukuran merujuk pada dimensi fisik dari elemen visual. Dalam sebuah desain, elemen yang lebih besar cenderung menarik perhatian lebih dari elemen yang lebih kecil, sehingga ukuran dapat digunakan untuk memperjelas elemen mana yang paling penting dalam desain. Misalnya, judul utama yang diberi ukuran lebih besar daripada paragraf biasa, sehingga judul akan lebih menonjol. Yang ketiga, kedekatan atau proximity, yaitu prinsip yang mengacu pada pengelompokan atau penempatan elemen visual yang memiliki hubungan atau keterkaitan yang lebih dekat satu sama lain. Sehingga sedangkan elemen yang tidak, tujuannya untuk membentuk kelompok-kelompok visual yang mudah dipahami oleh pengguna. Dalam desain, proximity ini dapat diterapkan pada berbagai elemen visual seperti teks, gambar, icon, atau elemen desain lain. Prinsip ini membantu membangun tata letak visual yang lebih mudah dipahami dan memperkuat kesan visual keseluruhan dari desain. Secara fungsi, proximity dalam hierarki visual ini membantu pengguna memahami hubungan dan keterkaitan antara elemen-elemen visual dalam sebuah desain. Caranya dengan menempatkan elemen-elemen visual yang memiliki hubungan atau keterkaitan erat lebih dekat satu sama lain, sementara yang tidak memiliki hubungan ditempatkan lebih jauh dalam komposisi desain. Yang keempat, alignment atau disebut juga penyelarasan dalam desain grafis mengacu pada penempatan elemen grafis dan teks pada halaman yang sejajar dengan komposisi desain. Ini membantu mengatur elemen desain dan membuat koneksi visual yang membuat pengguna lebih mudah mendeteksi informasi paling penting dari desain. Setiap elemen visual itu dapat ditempatkan secara konsisten dan sejajar dengan menerapkan prinsip ini, sehingga memudahkan pengguna untuk memahami hierarki visual dengan mudah serta informasi yang akan disampaikannya. Ini juga membantu mempertahankan keseimbangan dan simetris dalam desain grafis, serta bisa membuat desain terlihat lebih estetis dan menarik. Yang kelima, negative space atau ruang kosong adalah area kosong yang tidak terisi dalam sebuah desain. Penggunaan ruang kosong yang tepat dapat membantu memperjelas informasi sebuah desain, mengarahkan perhatian pengguna pada elemen penting, serta memberikan kesan estetika yang lebih baik pada desain. Berikutnya, karakteristik desain UI. Di sini ada 7 karakteristiknya. Yang pertama, clear.
Tampilan antarmuka pengguna harus memiliki desain visual yang mudah dipahami. Mulai dari teks, icon, dan elemen lainnya harus jelas fungsinya sehingga pengguna tidak perlu menebak-nebak apa yang harus mereka lakukan. Nah, desain yang jelas juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pengguna dalam navigasi atau interaksi pada aplikasi. Yang kedua, concise atau ringkas, di mana desain UI harus sederhana dan langsung pada intinya. Informasi yang terlalu banyak atau elemen yang berlebihan dapat membingungkan pengguna. Desain yang ringkas juga membuat pengguna fokus pada hal-hal penting dan menghindari gangguan yang tidak perlu. Yang ketiga, familiar atau mudah dipahami, di mana user interface yang baik memanfaatkan elemen-elemen yang familiar bagi pengguna, mulai dari icon, simbol, dan tata letak yang sudah sering digunakan di aplikasi lain, akan membuat pengguna merasa lebih mudah ketika menggunakan aplikasi kompetitor yang lain. Misalnya, icon keranjang pada aplikasi e-commerce ditempatkan di pojok bawah ya biasanya kalau di smartphone. Yang keempat, responsif atau memiliki feedback. Desain user interface harus memberikan feedback atau umpan balik saat pengguna berinteraksi seperti perubahan warna pada tombol setelah diklik atau animasi yang menunjukkan bahwa tindakan sedang diproses. Nah, feedback ini memberikan konfirmasi bahwa sistem merespon tindakan pengguna. Berikutnya, konsistensi atau konsisten, di mana desain user interface harus menjaga konsistensi dalam penggunaan warna, tipografi, icon, dan elemen lainnya di seluruh aplikasi. Konsistensi ini menciptakan pola yang familiar, sehingga pengguna tidak merasa kebingungan saat berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Kemudian atraktif atau menarik, desain yang menarik secara visual membuat pengguna ingin berinteraksi lebih lama dengan aplikasi tersebut. Pemilihan palet warna yang sesuai, ilustrasi yang mendukung, dan animasi halus dapat meningkatkan daya tarik antarmuka tanpa mengorbankan fungsionalitasnya. Terakhir, efisiensi atau efisien, di mana desain user interface harus dirancang untuk memudahkan pengguna mencapai tujuan mereka dengan cepat dan tanpa usaha yang berlebihan. Elemen yang sering digunakan sebaiknya diletakkan di tempat yang mudah diakses dan tindakan-tindakan yang kompleks bisa disederhanakan melalui otomasi atau pengelompokan. Berikutnya, hal penting dan kesalahan umum dalam desain UI. Hal pentingnya dalam desain UI adalah menerapkan dan memperhatikan dengan betul penggunaan elemen, komponen, hierarki visual, dan karakteristik UI-nya. Elemen yang digunakan mulai dari warna, apakah sudah sesuai, apakah selaras warnanya, pemilihan fontnya, apakah mudah dibaca oleh pengguna, penerapan dan penggunaan ikonnya juga. Kemudian dari segi komponen, penerapan button, dan lain-lain, memperhatikan hierarki visual dan karakteristiknya, apakah desainnya sudah clear, sudah familiar, sudah responsif, bagaimana feedbacknya kepada pengguna, dan hal penting lain yang dapat diperhatikan adalah desain UI yang sesuai dengan kebutuhan dan target pengguna. Nah, kita perlu mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan pengguna. Misal pengguna pengen desain yang tidak terlalu banyak icon, misal. Dan target penggunanya siapa? Apakah semua kalangan atau usia tertentu? Kesalahan umum dalam desain UI, yang pertama, terlalu banyak elemen, di mana membadati halaman dan terlalu banyak elemen ini bisa membuat pengguna merasa bingung dan kesulitan informasi yang mereka butuhkan. Nah, untuk solusinya,
fokus pada elemen-elemen yang paling penting serta gunakan negative space untuk menciptakan keseimbangan visual. Sederhanakan tampilan antarmuka dengan menyembunyikan elemen-elemen sampai pengguna membutuhkan. Yang kedua, penggunaan warna yang berlebihan dan tidak cocok. Menggunakan terlalu banyak warna atau kombinasi warna yang tidak harmonis bisa membuat tampilan antarmuka kurang enak dilihat, itu terlihat kacau. Hal ini dapat mengalihkan perhatian pengguna dari informasi penting yang seharusnya disampaikan. Nah, solusinya, pilih palet warna yang sederhana dan konsisten. Batasi jumlah warna yang digunakan dan pastikan bahwa warna-warna tersebut selaras dengan identitas brand sehingga menciptakan kontras yang sesuai. Berikutnya, navigasi yang tidak jelas. Ini dapat membuat pengguna frustasi dan kehilangan arah saat menggunakan aplikasinya. Pastikan struktur navigasi jelas dan mudah dipahami, gunakan label yang deskriptif untuk menu dan tombol, serta pertimbangkan untuk menyediakan navigasi yang memudahkan pengguna sehingga mereka tahu mereka berada dalam menu apa dalam aplikasi tersebut. Tulisan yang tidak bisa dibaca, nah teks yang terlalu kecil, font yang tidak jelas, atau kontras warna yang tidak sesuai akan menyulitkan pengguna untuk membaca informasi. Nah, solusinya gunakan ukuran font yang cukup dan pilih font yang mudah dibaca. Pastikan juga penggunaan warna antara teks dan elemen lain seperti background itu baik antara teksnya sehingga bisa memudahkan pengguna membaca informasi dalam aplikasi tersebut. Tidak menguji desain kepada pengguna. Nah, salah satu kesalahannya juga dalam proses desain adalah tidak melibatkan pengguna dalam pengujian tampilan user interface. Nah, tanpa feedback atau umpan balik dari pengguna, desainer mungkin tidak sadar masalah atau kekurangan yang ada dalam desain yang sudah dibuat. Nah, pengujiannya bisa pengujian usability untuk mendapat feedback dari pengguna sehingga akan membantu mengidentifikasi bagian apa yang perlu diperbaiki sebelum aplikasinya diluncurkan. Terakhir, mengabaikan responsivitas. Nah, dengan meningkatnya penggunaan perangkat mobile, mengabaikan desain responsif adalah kesalahan yang cukup signifikan. Karena sekarang rata-rata banyak orang-orang yang lebih kita sering mengakses aplikasi atau website dari mobile ya, dari perangkat smartphone. Nah, desain yang responsif akan memastikan bahwa pengguna memiliki pengalaman yang konsisten terlepas dari perangkat apapun yang digunakan. Oke, berikutnya masuk ke contoh desain UI. Nah, di sini saya memilih desain UI aplikasi e-commerce yang cukup populer saat ini. Kemungkinan dari teman-teman pasti menggunakan salah satu atau keduanya, tergantung mana yang flash duluan. Nah, dari dua desain aplikasi e-commerce ini sudah menerapkan elemen dan komponen dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, salah satu identiknya dengan warna oranye, salah satu lagi identik dengan warna hijau. Nah, dari hierarki visual yang diterapkan, ada kedekatan atau proximity antar fitur, sudah dikelompokkan mana fitur yang berhubungan, dan dari sisi alignment, penempatannya juga sudah sejajar dan sesuai. Lalu desainnya memenuhi karakteristik desain UI. Nah, keduanya memiliki desain visual yang jelas, warna, font, dan ukuran yang konsisten.
serta familiar bagi pengguna. Nah, kalau pengguna menggunakan salah satu e-commerce ini, misalnya yang orange, dan pengen nyoba aplikasi kompetitornya yang hijau. Nah, desain yang familiar membuat mudah memakainya sehingga tidak perlu belajar lagi atau beradaptasi lagi dengan desain apabila berbeda.